Baik, perkenalkan saya Igede Jayarta Teja, NIM 20026112112. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalankan peniteraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, pada periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perioperatif medicine. Berdasarkan definisinya sendiri, perioperatif merupakan suatu multidisiplin ilmu yang berfokus pada perawatan pasien dari persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya, di luar dari tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Adapun tujuan dari perioperatif mempersiapkan pasien untuk perawatan pra, intra, dan pasca operasi, di mana tujuan untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan. Manajemen perioperatif sendiri terdapat 3 tahapan. Yang pertama tahapan preoperatif, yang merupakan tahapan sebelum operasi, lalu ada tahapan intraoperatif atau tahapan saat operasi, dan juga tahapan pasca-operatif atau tahapan setelah dilakukan operasi. Jadi pada kesempatan ini saya lebih banyak membicarakan mengenai tahapan preoperatif atau tahapan sebelum operasi. Jadi preoperatif sendiri merupakan tahapan pertama dari perioperatif yang dimulai saat adanya keputusan untuk dilakukannya tindak pembedahan dan berakhir pada saat pasien dipindahkan ke meja operasi. Adapun tujuan dari preoperatif ini yang pertama untuk membangun komunikasi dokter pasien yang baik, lalu untuk menilai kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh, untuk menentukan risiko perioperatif, mengurangi morbiditas, mortalitas perioperatif, menentukan teknik dan jenis anestesi yang tepat, lalu memberi edukasi tentang prosedur pembedahan, anestesi, juga perawatan intra dan postoperasi. Terdapat beberapa komponen pada preoperatif, yakni ada port atau hubungan dokter dan pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, inform consent, dan juga premedikasi. Pertama, raport atau hubungan dokter pasien. Jadi di sini pasien akan berdiskusi mengenai kecemasannya terhadap anestesi atau pembedahan. Lalu dokter akan menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, risiko tindakan, di mana hal tersebut dijelaskan menggunakan istilah yang awam agar pasien mudah mengerti. Selanjutnya dilakukan anamnesis, di mana di sini kita akan menggali riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan, riwayat pribadi dan sosial pasien, riwayat alergi, riwayat anestesi dan pembedahan sebelumnya, riwayat menstruasi dan persalinan. Saya juga akan mereview sistem organ, juga menanyakan makan dan minum terakhir. Di riwayat penyakit sekarang, kita mengacu pada Cycle 7, ini kita akan menanyakan lokasi, onset, kronologi, kuantitas dan juga kualitas keluhan, faktor memperberat dan memperingan, dan juga keluhan lain. Jadi kita bisa menanyakan di manakah lokasi keluhannya, sejak kapan keluhan dirasakan, bagaimana kronologinya, seberapa banyak frekuensinya, dari keluhan tersebut apakah sering, apakah ini keluhan yang pertama kali, lalu kita tanyakan bagaimana kualitas dari keluhannya, faktor-faktornya, apakah ada faktor yang memperberat dari keluhan ini, atau ada faktor-faktor yang memperingan, serta kita menanyakan keluhan-keluhan lain selain dari keluhan utama yang dikatakan oleh pasien. Lalu untuk riwayat penyakit terdahulu, kita tanyakan ke pasien apakah pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Lalu kita coba tanyakan juga penyakit kronis, apakah pasien memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan sebagainya. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, kita tanyakan juga apakah di keluarga baik di ayah, ibu, saudara, terdapat keluhan serupa, di mana di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada risiko penyakit keturunan. Itu kita tanyakan juga penyakit kronis yang diidap oleh keluarga, apakah ada dari keluarga mengalami diabetes, hipertensi, dan juga penyakit jantung.
Lalu selanjutnya kita melakukan analisis mengenai riwayat pengobatan pasien. Jadi di sini kita perlu tahu apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak. Jadi tujuannya untuk mengetahui interaksi obat dengan obat anestesi yang akan diberikan. Misalnya apabila pasien mengkonsumsi trisiklik antidepresan, apabila kita berikan obat anestesi mepiridin, di mana akan menimbulkan risiko depresi napas dan juga meningkatkan analgesia. Lalu apabila pasien sedang mengonsumsi antikolinergik, apabila kita berikan obat anestesi seperti opioid, akan menyebabkan peningkatan absorpsi obat yang diberikan per oral. Jadi penting untuk mengetahui riwayat pengobatan pasien. Selanjutnya riwayat pribadi dan sosial. Jadi kita tanyakan apakah pasien merokok, apakah pasien sering mengkonsumsi alkohol dan atau sedang ketergantungan terhadap obat atau sedang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi merokok ini penting kita ketahui karena merokok dapat meningkatkan produksi sekret sehingga menyebabkan susahnya dilakukan intubasi dan ekstubasi. Lalu kita tanyakan alkohol karena konsumsi alkohol dapat menurunkan metabolisme hepar sehingga membuat pemanjangan dari efek obat. Selanjutnya ketergantungan obat kita tanyakan karena apabila pasien mengkonsumsi marijuana, kokain atau heroin dapat mengakibatkan withdrawal syndrome. Selanjutnya riwayat alergi. Jadi di sini kita tanyakan juga riwayat alergi pasien terhadap obat-obatan atau senyawa tertentu, di mana di sini untuk mencegah risiko komplikasi operasi. Lalu riwayat anestesi dan pembedaan sebelumnya, jadi kita tanyakan apa jenis anestesinya, lokasi operasi dan anestesinya, apakah terdapat komplikasi operasi atau anestesi, lalu tanyakan juga analgetik yang digunakan pasca operasi. Untuk pasien perempuan bisa kita tanyakan riwayat menstruasi dan persalinannya, seperti usia menstruasi pertama kali, apakah pasien sudah menopause dan saat usia berapa, lalu bisa tanyakan siklus menstruasinya, terakhir kapan, volumenya bagaimana, apakah reguler atau tidak, lalu kita tanyakan riwayat persalinannya, apakah normal atau sesar. Selanjutnya kita lakukan juga analisis review sistem organ, meliputi sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, muskuloskeletal. Jadi untuk memudahkan, kita bisa mengingatnya dengan 6B. Yang pertama B yang pertama brain, B yang kedua breathing, yang ketiga blood, yang keempat bowel, yang kelima bladder, yang juga bone. Lalu kita tanyakan juga makan dan minum terakhir, mana tanyakan riwayat makan atau minuman terakhirnya, jenis makan dan minumannya, jumlah makanannya berapa. Ini bertujuan untuk melakukan puasa prabedah. Jadi puasa prabedah ini tujuan untuk mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya saat dilakukan pembedahan. Untuk kejadian gawat darurat mungkin dapat dilakukan anamnesis sampel atau anamnesis singkat dan cepat yang terdiri dari alergi, medication, past illness, last meal, event atau environment relating to injury. Selanjutnya komponen selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Jadi di sini meliputi pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik umum, airway dan juga sistem organ. Pemeriksaan vital sign dan juga pemeriksaan fisik umum, biasa kita lakukan pengecekan terhadap tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, respiration rate, suhu, dan juga nyeri. Nyeri bisa kita gunakan untuk mengukur nyeri, kita gunakan VAS, bisa juga menggunakan NPRS. Tentu kita juga mengukur berat badan dan juga tinggi badan pasien untuk mengetahui BMI-nya. Ada airway assessment. Jadi airway assessment ini kita bisa menggunakan Lemon Airway Assessment Method. Jadi untuk mengetahui apakah ada kesulitan saat dilakukan intubasi atau tidak. Jadi Lemon itu ada L atau look externally, E evaluate 332 rule, M Mallampati score, O obstruction, N neck mobility. Jadi look externally, jadi kita lihat apakah ada facial trauma, large incision,
pada birth or mouth stage, dan juga lidah yang lebar. Lalu kita evaluasi 3-3-2-nya, seperti jarak insisornya, jari, lalu jarak hyoid dan juga mental, 3 jari, lalu jarak tiroid ke mulut, itu 2 jari. M, kita bisa nilai Malapati skornya, apabila lebih dari 3 dapat 1 poin, lebih dari atau sama dengan 3 dapat 1 poin. Lalu kita bisa nilai apakah ada obstruksi atau tidak, seperti ada atau tidaknya kondisi seperti epiglottitis, peritonsillar abscess, dan juga trauma. Yang N, neck mobility, jadi kita bisa cek leher pasien, apakah ada mobilitas yang terbatas dari lehernya. Jadi pada Lemon Airway Assessment Method ini, apabila skor lebih dari atau sama dengan 3, menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk dilakukan intubasi. Ini gambaran untuk 3-3-2 rules-nya. Maksudnya ada Malapati skor, jadi Malapati skor ini merupakan penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Jadi di sini ada 4 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi semakin tinggi skornya, semakin sulit intubasinya. Jadi untuk cara pemeriksaannya, pertama mata pemeriksa dan mata pasien berada pada posisi yang sama tinggi, posisi duduk dan kepala pasien posisinya netral, lalu pasien diminta untuk membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Selanjutnya kita akan lakukan inspeksi untuk melihat palatal molonya, uvulanya, dan juga pilar baik anterior maupun posterior. Di interpretasinya, untuk kelas 1, kita akan melihat palatal molo, uvula, pilar anterior, dan juga posterior dengan jelas. Untuk kelas 2, terlihat palatal molo dan uvula saja. Lalu kelas ketiga terlihat palatal molo dan sedikit uvula. Kelas 4, palatal molo tidak terlihat. Selanjutnya pemeriksaan sistem organ. Jadi seperti yang dijelaskan, bisa melakukan 6B. Di BREM pertama, kita bisa mengecek kesadarannya menggunakan GCS atau Glasgow Coma Scale. Lalu kita bisa ngecek pupilnya dari bentuknya, ukurannya, dan juga refleks pupil. Di sini juga kita bisa menilai apakah pasien memiliki defisit neurologis atau tidak. Lalu dari BRID, kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda abnormal. Lalu untuk blood, kita bisa lakukan palpasi, auskultasi untuk menilai S1, S2, dan juga suara abnormal, dan juga kita bisa menilai regularitasnya. Untuk bawel, kita bisa lakukan inspeksi to melihat distensi. Apakah ada atau tidaknya distensi, lalu melakukan palpasi untuk melihat apakah ada atau tidaknya nyeri tekan berpasien, kita bisa melakukan perkusi, dan juga auskultasi untuk melihat apakah terdapat bising usus. Untuk bladder, kita bisa lakukan pemeriksaan nyeri ketok CPA dan juga memeriksa produksi urinnya. Untuk bone, kita bisa menggerakkan leher untuk mencari kemungkinan penyulit intubasi. Komponen selanjutnya pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini dilakukan setelah kita menilai pasien dari anamnesis juga pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan penunjang ini tidak harus semua dilakukan. Jadi sesuai dengan informasi-informasi yang telah kita dapatkan dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan penunjang ini meliputi darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi hati, faal hemostasis, X-ray torak, CT scan, USG, dan juga EKG. Jadi pemeriksaan darah lengkap seperti hemoglobin, HCT, leukosit, PLT diindikasikan pada pasien yang berusia di atas 60 tahun, pasien yang memiliki riwayat pendarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, gangguan hati dan ginjal, dan juga menstruasi. Lalu pemeriksaan fungsi ginjal sodium SC, elektrolit, dan glukosa ini dikasihkan untuk pasien yang berusia di atas 60 tahun, yang memiliki riwayat diabetes, hipertensi, gangguan renal, diare, mual muntah, riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat nefrotoksik lainnya. Selanjutnya pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT, DPT, dan juga albumin untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit hati, nutrisi, dan juga alkoholisme. Lalu
pemeriksaan faal hemostatis seperti AMR, PTT, PTT untuk pasien yang memiliki riwayat gangguan koagulasi, perdarahan habis luka, prasi dan mudah memar, lalu riwayat konsumsi antikoagulan. Lalu untuk pemeriksaan X-ray toraks, CT scan dan USG, jadi untuk seluruh pasien berusia di atas 60 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung, tiroid, pernapasan, dan juga kanker. Untuk EKG, untuk diindikasikan pada pasien di atas 40 tahun dengan riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan juga paru. Selanjutnya untuk komponen asesmen risiko, jadi di sini kita melakukan klasifikasi dari ASA, jadi terdapat 6 kelas. Ini kelas pertama, kelas ini termasuk orang sehat normal, di mana mortalitas perioperatifnya 0,1%. Lalu kelas kedua, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang, dan tidak multifungsional keterbatasan, atau bisa juga pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim terhadap operasi. Contohnya bisa diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, atau ASA 1 dengan kondisi pernafasan, kehamilan, dan atau alergi aktif. Di mana mortalitas perioperatifnya 0,12%. Lalu kelas yang ketiga, jadi kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik, sedang hingga berat, yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya seperti angina pektoris, infak miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependen insulin, dan juga PPOK, di mana di sini mortalitas perioperatifnya 1,8%. Lalu kelas keempat, itu kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah, dengan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contohnya misalnya angina pektoris yang tidak stabil, infak miokard atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat atau kronis, sakit paru obstruktif, epilepsi yang tidak terkontrol, di mana di sini mortalitas perioperatifnya 7,8%. Lalu kelas kelima, di kelas kelima ini termasuk pasien yang hampir mati, yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan tanpa operasi. Pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit, pasien yang sakit parah, perawatan darurat, dan mungkin diperlukan pengobatan paliatif, di mana mortalitas perioperatifnya 9,4%. Terakhir kelas 6, kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak, yang organnya akan diambil. Lalu apabila prosedurnya darurat, klasifikasi ASA ini atau status fisiknya diikuti oleh akhiran E, misalnya 3E, 4E. Kemudian yang berikutnya ada inform consent. Jadi inform consent ini untuk memastikan pasien atau wali mendapatkan informasi mengenai prosedur dan risiko tindakan agar dapat membuat keputusan baik setuju atau tidak setuju terhadap tindakan yang akan dilakukan tanpa daya tekanan. Jadi pasien atau wali ini harus dipastikan pasien kompeten. Apabila pasien tidak kompeten, bisa diberikan ke wali yang kompeten. Untuk komponen concern-nya ada teknik anestesi, backup anestesi, deskripsi prosedurnya, dan juga komplikasi umum. Untuk manfaatnya sendiri dari inform consent ini untuk melindungi dokter dan juga pasien. Ada premedikasi, jadi premedikasi bukan pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi, di mana tujuannya untuk mengurangi cemas, memperlancar induksi, mengurangi nyeri, mengurangi mual muntah, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Mana pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi ini ada beberapa jenjang waktunya seperti 1-5 menit untuk obat intravena, 30-60 menit pada obat intramuskular, 60-90 menit pada obat peroral. Ini salah satu contoh-contoh obat-obatan premedikasi golongan benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, midazolam, mana fungsinya untuk mengurangi ansietas, lalu ada efek sedasi, dan juga beri amnesia retrograde. Lalu golongan seperti antikolinergik seperti atropin, glukopirolat, difenidramin, dimenhidramin, di mana fungsinya untuk mengurangi sekresi saliva dan juga mengurangi refleks vagal. Lalu ada golongan antiemetik seperti metoclopramid dan setron, nah diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PUNV tinggi,
Tujuannya untuk mengurangi aspirasi. Ada golongan profilasis aspirasi seperti metoclopramid, natrium sitrat, mana fungsinya untuk mengurangi cairan di gaster dan juga mengurangi pH di lambung. Ada golongan antihistamin, itu H1 blocker untuk mencegah reaksi alergi, dan juga golongan opioid seperti fentanyl dan morfin yang fungsi untuk menumpukan respons simpatoadrenal, juga memberikan efek analgesi dan juga sedasi. Ini ada persiapan pasien ini melalui pembersihan dan pengosongan saluran pencernaan, lepaskan gigi palsu, belum mata palsu, cincin dan gelang pasien sebelum melakukannya operasi, memastikan kandung kemih harus kosong, lalu kita dapat melakukan pemeriksaan fisik ulangan untuk pemeriksaan fisik yang dirasa penting. Jadi pemeriksaan fisik yang dirasa penting dapat diulang, dan juga pemberian obat-obat premedikasi yang telah saya jelaskan tadi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.